Baik, terima kasih pemirsa Mandu TV. Anda tetap bersama kami di Sapa Pagi Pesantren. Baik Bapak, ternyata ini para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Madu Yayasan Ki Haji Bajuri ini sangat luar biasa semangat sekali dengan kehadiran Bapak Anam ini. Begitu. Ternyata sudah Mbak, saya pengen bertanya begitu. Baik, mungkin langsung saja kita ke penanya berikutnya begitu ya Bapak. Silakan yang ingin bertanya. Silakan berdiri dan menunjukkan nama. Silakan Mas. Dari sini. Oh, dari kakaknya. Oke, baik. Silakan Mbak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Sagra Dewi, salah satu santri dari Pondok Pesantren Madinul Ulum Yayasan Ki Haji Ahmad Bajuri, begitu Bapak. Ya. Baik. Tadi disinggung mengenai larangan membawa HP untuk para santri. Siap. Nah, sedangkan yang saya tahu terdapat beberapa pesantren yang di dalamnya terdapat sekolah formal seperti SD, SMP dan maupun SMA. Yang mana sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi digital yang diduga sangat mendukung kelancaran belajar siswa atau santri. Pertanyaan saya, bagaimana solusi Kementerian Agama Jawa Timur pada keadaan tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Monggo Bapak, silakan. Luar biasa ini. Ya, jadi begini. Sekali lagi bahwa aspek manajemen itu menjadi penting, artinya bahwa semua proses ada di pesantren itu ada tata kelolanya. Jadi kalau dalam konteks pembelajaran, maka di situ tidak ada larangan untuk itu. Artinya bahwa mereka boleh dan bisa melakukan itu. Artinya bisa jadi juga pesantren memfasilitasi terkait dengan laptop ataupun komputer yang ada, bisa jadi itu. Artinya tidak harus berupa handphone, Artinya kalau itu berupa handphone, maka ada aturan bahwa setiap habis menggunakan maka HP ini harus dikumpulkan. Baik. Harus dikumpulkan, diberi tanda nama dari santri tersebut, kemudian diisolasi di situ pakai selotip. Nah, kemudian kalau besok mau menggunakan itu bisa diserahkan kembali kepada santri. Jadi aspek manajerial saja. Tapi ini harus komitmen semua pihak harus ada. Harus menyetujui iya, begitu ya Bapak ya. Artinya begini. Pada saat ada santri yang kemudian ketahuan menggunakan HP yang tidak dikembalikan kepada para musyrif atau pemusyrifah di situ, ya ustadz di situ, maka kalau kemudian disita, ya jangan kemudian jadi masalah. Bahasanya ditakzir begitu ya Pak ya, dihukum. Jadi ada yang kemudian diambil oleh pengasuh ataupun ustadz-ustadznya, yang ambil orang tua, ada. Itu kalau kemudian satu kali kejadian. Kejadian kedua, itu boleh diambil orang tua, tapi dengan jarak waktu sekian. Ya, jadi ada SP1, ya. SP2, SP3 begitu Bapak ya? SP3 itu tersita oleh panitia, maka tidak akan dikembalikan sebelum santri ini lulus. Baik, jadi bertingkat itu. Jadi bukan kemudian itu tidak ada kejadian, ya sama anak-anak saya juga remaja. Iya. Yang kemudian apakah tidak pernah? Ya pernah. Ya saya biarkan, HP-nya nggak dikembalikan, ya itu urusan kamu. Kalau nggak dikembalikan, kamu sudah diperingatkan untuk mengembalikan, nggak kamu kembalikan, ya sudah. Akhirnya ditahan sampai dengan lulus. Ya sudah, tidak ada masalah. Jadi belajar untuk bagaimana menanggung risiko atas sesuatu yang sudah dikomitmenkan. Nah, ini juga kita ajari ke sana. Orang tua kepada santri, tapi juga harus ada komitmen antara lembaga dengan santri. Nah, dan itu juga wali santri begitu ya, Bapak. Seperti itu. Karena kadang-kadang juga ada wali santri yang mungkin tidak terima begitu. Tapi kalau sudah ada komitmen di awal, apapun yang terjadi kan pasti harus legowo begitu. Sudah tahu standarnya lah kalau kemudian sejak awal disampaikan bahwa seperti ini. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Bagaimana, ada penanya selanjutnya? Iya. Silakan untuk penanya selanjutnya. Jadi sekali lagi bahwa lembaga pesantren ini lembaga yang paling sangat adaptif dengan perkembangan. Baik Bapak. Ini artinya bahwa semenjak negeri ini belum terbentuk sudah ada pesantren, sampai saat ini pun pesantren itu masih ada.
Ini, oleh karena itulah andaikan kalau kemudian madrasah ini diberi kebebasan atau diberi hak yang sepadan dengan sekolah, maka habis sekolah itu. Jadi politik anggaran saat ini itu keberadaan anggaran madrasah, apalagi di pesantren, itu belum memiliki nilai rasa keadilan. Baik, baik. Masih sangat minim sekali anggaran diberikan kepada madrasah ataupun pesantren. Kalau kemudian itu bisa ditunjukkan di dalam konteks proporsional yang sesungguhnya berdasarkan dengan data yang ada, maka lembaga sekolah ini habis itu sudah. Habis itu. Baik, itu mungkin akan diterapkan dan juga lebih ketat ketika Iya. Bapak Anam ini, karena aroma-aromanya Bapak Anam ini akan menjadi kepala kanwil Jatim begitu ya Bapak ya. Insya Allah santri Madu Kiai Haji Ahmad Bajuri ini juga mendoakan begitu ya. Amin, 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 amin. Baik, mungkin ada penanya selanjutnya. Silahkan, Monggo. monggo. Dari Mas Santri, tadi sudah Mbak Santri. Atau mungkin karena ini kehadiran pengasuhnya begitu Bapak. Mungkin dari pengasuhnya bisa? Sudah? Baik, silakan. Oke, silakan berdiri dan sebutkan nama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afan Ilman Zakaria dari Campur Darat, berasal dari santri Madu TV. Pertanyaannya, saat ini banyak pesantren-pesantren tradisional atau biasa disebut salafiyah yang bertransformasi menjadi pesantren modern, yakni memadukan pesantren dengan sekolah formal. Nah, bagaimana peran pesantren modern ini menanggapi terkait kurikulum yang sering berubah-ubah? Karena saya menemukan bahwa ada salah satu pesantren modern yang membuat kurikulum sendiri. Terima kasih. Ya, Baik, silahkan Bapak. Ini pertanyaan yang luar biasa juga Luar Bapak, biasa. karena mungkin ada banyak yang saya pondok pesantren ini mengikuti kurikulum yang mana yang Ya. benar begitu Bapak. Silahkan. jadi sebenarnya saat ini itu pemerintah memberikan ruang yang sangat luas kepada lembaga pendidikan untuk membuat kurikulum. Jadi kurikulum itu kalau saat ini adanya standarnya saja yang diberikan. Baik. Tapi kurikulumnya seperti apa itu diberikan sepenuhnya kepada lembaga pendidikan. Tapi harus dengan ACC dari pemerintah begitu Bapak ya. Ya artinya nanti ditandatangani. Saya kira nggak perlu dalam konteks mengatakan ACC lah. Artinya bahwa secara standar nilainya sudah ada, masuk sudah ada masalah. Jadi kurikulum merdeka ini tidak hanya di dalam konteks pembelajarannya saja yang merdeka, tetapi juga kurikulumnya juga merdeka. Bahkan di Kemenak itu diwadahi di DPMA, Peraturan Menteri Agama nomor 180, 181, 182. Itu menjadi wadah inovasi madrasah ataupun inovasi di pesantren. Kalau pesantren sudah nggak perlu inovasi. Sekarang siapa sih yang mau menyeragamkan pesantren? Siapa berani ngatur kiai? Tidak ada. Tidak ada yang berani ngatur kiai, kira kiai. Jadi sepenuhnya diberikan kepada pesantren. Jadi seperti SPM, Satuan Pendidikan Mu'adalah itu murni 100% itu adalah diberikan pesantren. Tidak ada intervensi apapun dari Kemenak, tidak ada. Tidak ada. Selama itu mengikuti standar begitu ya Bapak. Ya bahkan tidak ada standar kurikulum dari pesantren, dari Kemenak nggak ada. Bahwa begitu. Sepenuhnya diberikan di sana. Karena apa? Pemerintah memberikan penghargaan SPM itu semata-mata bahwa pesantren ini sudah memiliki kemampuan bertahan sekian ratus tahun. Dan santrinya juga kemudian laku di pasaran. Baik. Kenapa harus kemudian dilakukan proses verifikasi ataupun penilaian ke sana? Tetapi dalam konteks peningkatan penjaminan mutu, maka Badan Penjaminan Mutu Nasional itu, maka tetap di situ ada proses akreditasi. Tapi kalau konteks peragukan lembaga keagamaan seperti itu tidak ada. Tidak ada. Jadi SPM seperti Gontor, seperti Barul Ulum, kemudian Lirboyo, kemudian Al-Amin Prenduan, kemudian salah satu lagi, itu tidak ada satupun intervensi dari Kementerian Agama atau pemerintah, murni milik pesantren. Baik. Dan itu diakui. Mau daftar ke TNI, mau daftar Polri, mau daftar CPNS, tidak masalah. Coba bayangkan, ini kalau dari sisi inovasi. Jadi pesantren itu gudangnya inovasi.
Dan pesantren itu semata-mata adalah cita-cita kiai. Jadi mau seperti apa pesantren ini nantinya, Iya. itu adalah Cita-cita harapan kiai kiainya itu. untuk kedepannya, begitu ya Bapak ya? Dan tidak ada satupun pesantren yang kemudian dalam konteks memberontak pemerintah, tidak ono. Tidak ada. Tidak ada ajaran itu di pesantren. Apalagi di pesantren NU tidak ada. Oleh karena itulah pemerintah menjamin memberikan pendidikan, satuan pendidikan muadalah itu. Ini. Kalau SPM, satu pendidikan dinia formal, PDF maaf, pendidikan dinia formal itu sama dengan muadalah, tetapi kurikulumnya jadi semacam ancer-anceri lah. Apa nih kanan ini? Kisi-kisinya begitu. Kisi-kisinya Baik. itu dibuat oleh Kementerian Agama. Agama. Jadi kalau kemudian ruang inovasi itu sangat diberi ruang yang sangat lebar di pesantren, di madrasah juga. Karena kami ini di pesantren, maka kami juga harus menyampaikan bahwa pesantren tidak ada satupun yang kemudian diatur pemerintah, tidak. Cuman di situ ada standar bahwa mereka harus mengenal matematika. Sebenarnya matematika itu kan nggak perlu diajarkan secara khusus matematika. Bisa diajarkan dari ilmu mawaris, ilmu waris itu sekian persen, setengah, sepertiga, seperenam, seperdelapan. Tapi kalau ajaran ini tidak ada konteks, ya apa sih secara implementasi di lapangan itu, kalau nggak ada dijelaskan matematikanya, ya sulit memahaminya. Sulit memahaminya, kecuali kalau beliau-beliau para pengasuh, para kiai itu memiliki cara untuk kemudian menyampaikan kitabul mawaris itu secara khusus. Oh gini loh, seperdelapan itu seperti ini, setengah itu seperti ini, sepertiga itu seperti ini. Baik. Nah itu, kalau nggak ada itu sulit untuk bisa menjelaskan matematikanya, ilmu faraid itu. Nah ini, kemudian ilmu terkait dengan falak. Itu kalau kemudian tidak memahami terkait dengan algoritma sin cosinus itu dan yang lainnya, maka juga sulit untuk bisa membayangkan. Jadi ijma antara bulan dengan matahari itu jam berapa? Kalau sudah istima maka dia akan bisa dilihat. Tapi kalau belum istima ya nggak mungkin bisa dilihat, masih di bawah ufuk. Nah ini kalau menjelaskan dengan ilmu matematika akan lebih mudah. Nah itu, oleh karena itulah matematika itu sebenarnya adalah ilmu bagaimana cara berpikir. Ilmu cara berpikir. Dan anak sekarang itu nggak mau menghafal, maunya by proses. Ya. Nah ini kelemahannya di situ. Kelemahannya di situ artinya bagaimana mengcombine antara menghafal dan menalar itu harus ada. Tidak seluruhnya benar harus menalar terus, tapi juga tidak selalu benar harus menghafal terus. Baik. Karena kalau menghafal terus membuat lambat proses itu. Tapi kalau menalar terus, maka dia tidak akan pernah punya memori di situ. Yang adalah sebuah proses saja. Ini. Oleh karena itulah, maka di sini penting untuk kemudian antara hafalan dan juga nalar itu diseimbangkan. Sehingga kebebasan berpikir untuk kemudian harus seperti apa pesantren itu, kebebasan berpikir untuk kemudian harus seperti apa mengembangkan takhusus di sininya. Nah ini harus tetap ada. Relnya tetap harus ada di sini. Artinya takhususnya apa? Nah itu. Sehingga nggak kemudian lepas semuanya. Oh ini semuanya pesantren, apa jadi pesantren? Ya. Nah kemudian relnya kemana ini? Nah menikah. Jadi sekali lagi bahwa dan itu akan lebih mudah kalau basis inovasi itu menggunakan IT. Ada berkas, ada dokumen yang bisa dievaluasi. Oh tahun ini seperti ini, tahun depan seperti apa. Oh kalau seperti ini kurang bagus menggunakan metode ini. Kalau metode ini kurang bagus menggunakan metode ini. Nah itu. Jadi menikah. Jangan khawatir untuk kemudian berinovasi dilarang di Kementerian Agama. Tidak dilarang sama sekali. Baik, berarti silakan mengikuti kurikulum yang mana, tapi tetap pada realnya. Betul. Realnya harus ada, blueprintnya harus ada. Baik, terima kasih Bapak untuk penjelasannya dan juga
luar biasa sekali penanya kita di pagi hari ini, begitu. Baik, kita akan kembali lagi sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Sapa Pagi Pesantren.